Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana. Saya adalah seorang apoteker. Hari ini saya ingin membahas tentang satu penyakit degeneratif yang sampai sekarang masih banyak diderita oleh penduduk dunia. Salah satunya juga penduduk Indonesia. Jadi berdasarkan riset WHO tahun 2016, penduduk Indonesia tahun 2000 sudah banyak sekali yang menderita penyakit diabetes, yaitu sekitar 8,4 juta penduduk. Di sini akan saya tampilkan grafiknya. Kemudian berdasarkan WHO juga bahwa prediksinya tahun 2030 akan terdapat 21,3 juta penduduk yang akan terserang penyakit diabetes. Diabetes ini ada dua macam. Jadi ada diabetes tipe 1 dan ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu biasanya karena keturunan, karena pankreasnya atau organ pankreas tubuhnya itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa menghasilkan insulin dengan jumlah yang cukup. Insulin ini manfaatnya apa sih? Insulin ini membantu tubuh untuk membawa gula yang ada di dalam aliran darah untuk masuk ke dalam sel dan disimpan atau dimetabolisme oleh sel, sehingga gula ini tidak beredar di dalam aliran darah. Kalau dia beredar di dalam aliran darah, maka meningkatlah kadar gula. Kadar gula meningkat, maka disebutlah diabetes seperti itu. Kemudian ada juga diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini merupakan diabetes yang disebabkan karena gaya hidup yang tidak beraturan. Jadi sebenarnya penyakit diabetes ini, apalagi diabetes tipe 2 itu tidak bisa diketahui dalam jangka waktu pendek. Jadi misalnya hari ini kita terlalu makan banyak gula nih, kemudian besok kita terserang diabetes, enggak seperti itu. Jadi kalau misalnya diabetes tipe 2 ini dapat kita ketahui dengan cara kita melakukan uji atau berdasarkan hasil observasi dokter gitu. Jadi kita harus ke dokter akan melakukan beberapa observasi sehingga menyatakan kita diabetes tipe 2. Dan ini akan bisa diketahui sekitar 10 sampai 20 tahun mendatang. Jadi kita menjalankan gaya hidup yang buruk ini selama 10 sampai 20 tahun, kemudian barulah diketahui bahwa kita mengalami diabetes tipe 2 gitu. Biasanya diabetes tipe 2 ini udah pasti terjadi kalau misalnya kita mengalami hari ini kita makan makanan yang manis-manis, banyak nasi, banyak gula, banyak roti manis, kemudian besok kita hidupnya sehat, misalnya cuman makan makanan yang rendah karbohidrat, rendah gula. Jadi berselang hari gitulah. Jadi hari ini kita makannya jelek, besok makannya baik, besoknya jelek lagi. Jadi kadar gula darah kita naik turun gitu. Jadi apabila kita sering mengalami pola hidup yang seperti ini, kadang naik kadar gulanya, kadang turun kadar gulanya, inilah yang bisa menyebabkan diabetes itu muncul setelah 10 sampai dengan 20 tahun gitu. Makanya tadi berdasarkan prediksi WHO tahun 2030 ada sekitar 20 juta jiwa yang akan terserang diabetes. Jadi bagaimana sih cara kita untuk membantu mencegah adanya diabetes ini? Untuk tubuh kita sendiri dulu, bagaimana sih kita mencegah diabetes ini? Di sini saya ada satu produk namanya VitaBalance. VitaBalance ini sih saya baca dari kandungannya ya. Jadi kandungannya itu menurut saya itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya diabetes gitu. Pertama, ada kandungan dari chromium yeast powder. Ini kandungannya sangat menarik sekali. Chromium yeast powder. Yeast ini adalah ragi yang biasa kita gunakan di dalam pembuatan roti. Kemudian kandungan yang kedua adalah vitamin B6 powder. Kemudian kandungan yang ketiga adalah manganese yeast powder, kemudian selenium yeast powder dan rice bran powder. Di sini kita akan membahas satu-satu. Saya sudah ada research nih tentang kandungan-kandungan yang tadi ada di dalam VitaBalance. Kandungan-kandungannya yang pertama tadi adalah chromium yeast powder. Chromium yeast powder ini berdasarkan riset yang saya temukan, manfaatnya adalah untuk glucose tolerance factor, mengatur metabolisme karbohidrat. Jadi biasa disingkat sebagai GTF gitu, dan sudah teruji juga dari tahun 1957.
Kemudian manfaat lainnya bisa untuk meningkatkan penyerapan glukosa dan meningkatkan efisiensi insulin gitu. Kenapa ini penting? Biasanya sih kandungan seperti ini, Vita Balance ini biasanya manfaatnya untuk diabetes tipe 2. Kalau saya lihat dari kandungannya, diabetes tipe 2 itu lebih kepada gaya hidup yang pasti satu. Selain gaya hidup tadi, biasanya dia karena penghantaran insulinnya ke dalam sel itu tidak bagus. Jadi insulinnya itu menghantarkan gula darah tadi ke dalam sel itu tidak dengan sempurna. Jadi dia gula darah dan insulin ini tidak bertemu, lewat aja gitu. Jadi insulin sendiri, gula darah sendiri, padahal harusnya mereka ketemu terus kemudian masuk ke dalam sel bersamaan, sehingga gula darahnya tidak beredar di dalam aliran darah gitu. Jadi kalau diabetes tipe 2 berarti kesimpulannya adalah disebabkan karena penghantaran insulin itu tidak bagus. Nah, sedangkan di sini kandungan dari Vita Balance adalah chromium yeast powder. Chromium yeast powder ini manfaatnya untuk meningkatkan penghantaran insulin ke dalam sel menjadi lebih baik gitu. Jadi sudah satu nih, tadi sudah solusinya udah ketemu. Kalau misalnya insulinnya nggak bisa menghantarkan dengan baik untuk diabetes tipe 2, kemudian adalah Vita Balance yang mengandung kromium bisa membantu untuk menghantarkan gula darah ke dalam sel menjadi lebih bagus dengan insulinnya gitu. Kemudian kandungan yang kedua ada vitamin B6 powder. Jadi vitamin B6 manfaatnya untuk meningkatkan sistem imun, memproduksi antibodi, dan meningkatkan komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel ini penting supaya tidak salah paham gitu selnya anggapannya. Jadi misalnya tubuhnya bilang insulin tolong dong anterin gula ke dalam sel gitu. Jadi komunikasinya benar, insulin nganterin gula ke dalam sel. Kalau komunikasinya nggak benar berarti insulin ini nggak bisa nangkep gula, jadi komunikasinya lost contact gitu. Jadi kita perlu komunikasi antar sel. Kemudian kandungan yang ketiga, manganese yeast powder, fungsinya untuk aktivator enzim sistem metabolisme. Jadi sistem metabolisme karbohidrat kita menjadi semakin baik. Kemudian kandungan yang keempat, ada selenium yeast powder, manfaatnya untuk meningkatkan respons sistem imun dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kandungannya juga ada rice bran powder. Ada 3 manfaatnya, meningkatkan sensitivitas insulin. Insulinnya menjadi lebih sensitif sehingga dia bisa menangkap gula darah tadi dan memasukkannya ke dalam sel. Kemudian manfaat yang kedua untuk mengkontrol kadar gula darah. Kandungan yang ketiga adalah untuk menurunkan kadar HbA1c. HbA1c ini biasanya penting untuk melihat apakah kadar gula itu sering naik turun stabil atau enggak. Biasanya ada didapatkan dari hasil uji lab darah gitu. Jadi sangat bagus juga untuk penderita diabetes untuk kadar HbA1c-nya dapat diturunkan. Jadi dari kandungan yang banyak ini tadi, manfaatnya sudah jelas untuk diabetes tipe 2 gitu. Jadi dia membantu penderita diabetes tipe 2 atau membantu kita yang belum terserang diabetes tipe 2 untuk menjaga kesehatan agar kita nggak terserang, agar kadar gula darah kita selalu stabil. Jadi manfaatnya yang pertama untuk mengatur kadar gula darah kita agar selalu stabil. Kemudian bisa juga untuk penderita diabetes tipe 2 agar kadar gula darahnya juga stabil gitu. Jadi bentuknya gini ya. Bentuknya kapsul. Botolnya gini. Tutupnya udah aman, jadi nggak bisa dibuka sama anak-anak sembarangan. Jadi harus orang dewasa yang buka, soalnya harus ditekan dulu. Bentuknya kapsul gini. Cara minumnya di kemasan ditulis bahwa bisa diminum 1 kapsul pagi hari dan 1 kapsul malam hari. Dapat diminum sesudah makan ataupun sebelum makan. Vegetarian juga bisa minum karena kapsulnya terbuat dari tumbuh-tumbuhan gitu. Terus ini yang penting dilakuin ya. Jadi kalau misalnya sudah terserang diabetes itu biasanya sih kadar gula darah itu harus selalu stabil kan. Kemudian penderitanya juga minum obat. Jadi kalau sudah minum Vita Balance sebaiknya obatnya juga tetap masih diminum, jangan ditinggalkan obatnya.
Jadi kalau sudah kena diabetes, obat tetap diminum, kemudian dikasih jeda waktu 1 jam sampai dengan 2 jam baru mengkonsumsi Vitabalance. Atau sebelum makan konsumsi Vitabalance, makan kemudian konsumsi obat. Pokoknya obatnya nggak boleh ditinggalin dulu gitu. Jadi tetap harus minum obat, kemudian konsumsi Vitabalance ini untuk membantu menstabilkan kadar gula darah tadi. Bagaimana sih cara kita tahu kadar gula darah kita berapa? Karena penting juga untuk kita mengetahui kadar gula darah kita berapa apabila kita sudah terserang diabetes. Karena apabila sudah terserang diabetes, kemudian kadar gula darahnya itu tinggi, kemudian tiba-tiba menjadi anjlok atau rendah, itu bisa menyebabkan pusing, kemudian pingsan. Jadi kita tetap harus menjaga kadar gula darah kita tetap stabil gitu. Untuk kita mengetahui kadar gula darah kita stabil atau enggak, maka kita bisa melakukan cek kadar gula darah di rumah. Biasanya di rumah atau di apotek lah, yang cepat itu pakai cek kadar gula darah. Jadi sebelum kita mengkonsumsi Vitabalance, 1 minggu sebelum kita awal kita mengkonsumsi Vitabalance, kita cek kadar gula darah kita. Misalnya kita cek kadar gula darah kita pagi setelah bangun tidur, kita cek kadar gula darah. Kemudian 1 minggu kemudian setelah konsumsi Vitabalance, kita cek lagi kadar gula darah kita di waktu yang sama, yaitu pagi sebelum sesudah kita bangun tidur. Kita cek lagi, kemudian bisa dilihat kadar gula darah yang awal sebelum konsumsi dan kadar gula darah yang terakhir setelah konsumsi bagaimana, apakah turun, apakah stabil gitu. Jadi ini untuk mengontrol kadar gula darah kita juga agar dia tidak turun secara drastis, dan untuk kita mengetahui taraf kesehatan kita sampai mana sih gitu. Untuk konsumsi obat bisa dikonsultasikan dengan dokter. Apakah saya masih harus melanjutkan konsumsi obat diabetes ini atau enggak ketika saya sudah konsumsi Vitabalance. Semua harus berdasarkan observasi dokter dan keputusan dari dokter. Tidak bisa diputuskan sendiri karena semua harus ada hasil observasi dan laboratorium dari dokter itu sendiri. Jadi terima kasih, sekian video dari saya.